Halo, selamat sore Tribuners. Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Selasa 15 Maret 2022. Sore ini akan kami sajikan informasi teraktual dan menarik yang dilaporkan secara langsung oleh reporter lapangan kami. Bersama saya, Mesa Desirait, inilah live update selengkapnya. Bareskrim Polri mengungkap kekasih Indra Kents, Vanessa Kong, dan calon mertuanya berinisial RP diperiksa terkait dugaan aliran dana dari kasus dugaan penipuan berkedok trading binary option melalui platform Binomo. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis Tribun News, Iqman Ibrahim, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan, Iqman. Iya, rekan Mike. Benar sekali, memang hari ini istri Doni Salmanan, Dina Nur Fajrina, mendadak memenuhi pemeriksaan yang menjerat suaminya menjadi tersangka dalam pusaran dugaan kasus penipuan berkedok trading binary option melalui platform Quotex di Bareskrim Polri Jakarta Selatan. Memang pantauan Tribun News tadi Dina Nur Fajrina tampak tiba di gedung Bareskrim Polri sekitar pukul 13.34 waktu Indonesia Barat. Dia tadi tampak memakai pakaian serba hitam saat memenuhi pemeriksaan kali ini. Memang dalam pemeriksaan kali ini Dina tampak ditemani oleh sejumlah kuasa hukumnya. Namun dia tidak banyak berbicara kepada awak media dan memilih berlalu memasuki gedung pemeriksaan Bareskrim Polri. Dina hanya menyampaikan bahwa dia meminta doa kepada atas pemeriksaan yang akan dijalaninya hari ini. Dia juga masih enggan untuk menjelaskan terkait materi pemeriksaan apa yang akan dijalaninya hari ini. Memang rencananya Dina Nur Fajrina ini bakal diperiksa oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri. Dia diperiksa sebagai saksi mengenai kasus dugaan penipuan yang kini tengah menjerat suaminya menjadi tersangka. Sementara itu, manajer Doni Salmanan yang harusnya dipanggil juga pada hari ini tidak hadir dalam pemeriksaan. Di saat yang bersamaan juga calon mertua Indra Kents, Rudianto P, juga tidak menghadiri pemeriksaan dalam kasus yang berbeda. Dalam kasus Doni Salmanan, dia diperiksa terkait kasus dugaan penipuan berkedok trading binary option melalui platform Binomo. Memang calon mertua Indra Kents ini sebelumnya sudah dijadwalkan akan diperiksa pada hari ini, namun dia kembali mangkir dan memastikan bakal memenuhi pemeriksaannya pada Rabu besok hari. Demikian nih. Baik, terima kasih Iqman Ibrahim atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Presiden Joko Widodo diagendakan berkemah di Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara bersama Ketua MPR RI, Menteri dan Gubernur Kalimantan Timur Isran Nur pada Senin 14 Maret malam. Dalam sebuah foto, Presiden Jokowi terlihat mengenakan sarung, sepatu kets, dan jaket merah bermotif G20. Tampak juga menemani tak jauh dari tenda tempat Jokowi berkemah, Ketua MPR, Sekretaris Kabinet Pramono Agung, dan Menteri BUMN Erick Thohir. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Kaltim Muhammad Fairosani yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan Fairus. Ya, baik rekan Mei. Selamat sore Tribuners. Ya, benar bahwa Presiden Joko Widodo sudah melakukan agenda berkemah di lokasi ya IKN Nusantara, di mana ditemani oleh Ketua MPR RI beserta beberapa menterinya, dan turut hadir juga dalam agenda tersebut Gubernur Kaltim Isran Nur ikut menemani. Nah, dalam agenda tersebut sebelumnya ada 4 gubernur dari Kalimantan lainnya, Kaltara, Kalteng, Kalsel, dan Kalbar yang direncanakan ikut menemani, namun akhirnya batal dan hanya Gubernur Isran Nur saja yang menemani Presiden Joko Widodo, Ketua MPR RI, dan beberapa menteri. Di samping itu juga Kepala dan Wakil Otorita IKN terpilih juga ikut menemani dalam suasana kemah semalam. Untuk batalnya 4 gubernur tersebut, dari keterangan pihak pemerintah Provinsi Kaltim sendiri tidak bisa memberikan keterangan yang lebih jauh karena hal itu merupakan dari protokol kepresidenan. Namun dari pihak Pemprov membenarkan bahwa Isran Nur ikut bersama Joko Widodo dalam acara gelar kemah di IKN tersebut. Untuk selanjutnya, setelah
agenda kemah selesai, Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara beserta beberapa menterinya juga diagendakan untuk bertolak langsung ke Jakarta, dan Gubernur Isranur tadi pagi juga melepas kepergian dari Presiden Joko Widodo di Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman di Kota Balikpapan. Begitu rekan Mei. Baik, terima kasih Fairuzani atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Wakil Gubernur Bangka Belitung Abdul Fattah mewakili Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman dalam menghadiri prosesi penyatuan tanah dan air yang dipimpin Presiden Joko Widodo di titik 0 Ibu Kota Negara Nusantara Kalimantan Timur pada Senin 14 Maret. Abdul Fattah membawa tanah yang langsung diambil dari Bukit Menumbing dan air dari Bukit Mangkol ke kawasan titik 0 km Ibu Kota Negara Nusantara. Tanah yang dibawa Abdul Fattah berasal dari tempat pengasingan Bung Karno dan Bung Hatta saat diasingkan pasca agresi militer Belanda di Yogyakarta. Untuk info selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Riki Pratama, wartawan Bangka Post yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Riki. Baik Mei, baik pemirsa Tribuners dimanapun berada, pada hari sore ini saya akan menyampaikan bahwa Wakil Gubernur Bangka Belitung Abdul Fattah mewakili Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman menghadiri prosesi penyatuan tanah dan air yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo di titik 0 Ibu Kota Negara IKN Nusantara di Kalimantan Timur pada Senin 14 Maret 2022 kemarin. Wakil Gubernur Abdul Fattah mewakili Gubernur Babel Erzaldi Rosman karena gubernur yang terkonfirmasi positif sehingga tidak bisa hadir langsung di acara IKN Nusantara di Kalimantan Timur. Dalam acara proses penyatuan tanah dan air, Wakil Gubernur Abdul Fattah membawa tanah dari Menumbing Mentok yang merupakan tempat pengasingan Bung Karno dan Bung Hatta saat diasingkan pasca agresi militer Belanda di Yogyakarta beberapa tahun silam. Dalam tanah yang dibawakan oleh Abdul Fattah merupakan tanah yang memiliki historis, di mana tanah yang dibawa langsung dari Bukit Menumbing Mentok ini menjadi saksi bisu perjuangan kemerdekaan Indonesia, tepat di mana tokoh-tokoh hebat menuangkan pemikiran luar biasa untuk memberikan masa depan bagi negara tercinta, termasuk untuk air yang berasal dari Bukit Mangkol, merupakan sumber air yang mengaliri hidup penduduk di kota Pangkal Pinang, yang merupakan ibu kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Jadi kedua dari air dan tanah ini diharapkan dapat jadi simbol bahtera hidup di lahan yang baru yang akan dibangun kawasan IKN Nusantara di Kalimantan Timur. Begitu, Mei. Baik, terima kasih Riki Pratama atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Tribuners, Mujiono resmi menjabat sebagai Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta periode 2022-2027. Pelantikan dilangsungkan pada Selasa 15 Maret pagi di G-Expo Kemayoran Jakarta Pusat dan disaksikan langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Pembacaan sumpah dipimpin oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dan diikuti oleh para pengurus. Untuk mengetahui info lebih detailnya, sudah bergabung bersama kami rekan jurnalis Tribun Jakarta Nur Indah Farah yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Farah. Baik, Mei dan rekan Tribun, bisa saya sampaikan terlebih dahulu bahwa pada hari ini sejak pukul 10 pagi tadi telah berlangsung pelantikan pengurus DPD Partai Demokrat DKI Jakarta yang berlangsung di G-Expo Kemayoran Jakarta Pusat, di mana Mujiono yang saat ini memang menjabat sebagai anggota DPRD DKI Jakarta ditetapkan sebagai Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta. Kemudian saya sampaikan juga ada pun susunan pengurusnya, di mana ketuanya yakni Mujiono, kemudian sekretarisnya Desi, bendaharanya Ali Muhammad, kemudian direktur eksekutif daerahnya Vike Ferry, dan sisanya merupakan badan-badan yang ada di pengurusan DPD Partai Demokrat DKI Jakarta. Dalam acara tersebut bisa saya sampaikan juga bahwa hadir Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, kemudian ada juga Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria dan beberapa pimpinan partai politik lain seperti dari Gerindra,
yakni Rani, kemudian dari Golkar, Basri Baco, dan lain sebagainya. Kemudian dalam acara tersebut, pengambilan sumpah dilakukan oleh para pengurus dan dipimpin oleh Ketua Umum Partai Demokrat, yakni Agus, atau biasa disingkat dengan AHY. AHY sendiri memimpin pengambilan sumpah tersebut, kemudian diikuti oleh para pengurus lainnya termasuk Mujiono sebagai Ketua DPD yang baru, yakni menjabat sebagai Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta periode 2022 sampai 2027. Kemudian setelah pembacaan atau pengambilan sumpah tersebut, AHY mendapatkan kesempatan untuk memberikan sambutan, di mana dalam sambutan tersebut AHY mengawalinya dengan mengatakan bahwa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai sahabat diskusinya, di mana sebelum ia terjun di ranah politik atau menjadi Ketua Umum Partai Demokrat, AHY sudah mengenal sosok Anies Baswedan, di mana ia mengatakan bahwa Anies Baswedan memiliki gagasan dan pemikiran-pemikiran untuk kemajuan bangsa. Kemudian di acara tersebut juga Anies yang mengenakan syal Demokrat diberikan panggung seperti itu, Tribuners, sehingga Anies dipersilakan untuk memberi sambutannya. Di dalam sambutannya, Anies pun seolah mengenang masa Pilgub DKI 2017 lalu, di mana memang AHY dan Anies diketahui bersaing dalam Pilgub DKI 2017 lalu. Kemudian ada pun 2 poin yang disampaikan Anies, yakni poin pertamanya terkait dengan tujuan dan cita-cita yang sama dapat dilakukan atau dapat sukses nantinya bila kita bekerja sama. Kemudian yang kedua menyoal proses politik, di mana diskusi, dialog hingga pertukaran pendapat merupakan adalah tanda kebersamaan, sehingga proses penyampaian politik menurut Anies sendiri, penyampaian politik atau dalam proses politik tersebut tidak ada lawan maupun musuh, yang ada semuanya adalah teman. Seperti itu, Mei. Baik, terima kasih Nur Indah Farah atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Ritual melasti serangkaian upacara Tawur Tabuh Gentuh digelar di Pura Agung Besakih pada Selasa 15 Maret pagi. Ribuan warga dari berbagai daerah di Bali ikut mengiringi perjalanan 23 Pralingga Ida Batara menuju lokasi melasti di sumber mata air Tegal Suci di Banjardinas Tegenan, Desa Menanga Rendang, Karangasem, Bali. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Bali, Eka Mita Suputra, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Eka. Baik, terima kasih Mei. Jadi perlu saya informasikan bahwa ritual melasti terkait dengan rangkaian upacara Tawur Tabuh Gentuh dan Kari Hidup Tara Turun Kabeh di Pura Agung Besakih digelar Selasa pagi tadi. Upacara dimulai sekitar pukul 10, jadi upacara dari Tawur Agung Tabuh Gentuh dan Kari Hidup Tara Turun Kabeh ini merupakan upacara terbesar yang digelar setiap tahun sekali di Pura Besakih, yang merupakan pura terbesar di Bali. Jadi dalam prosesi melasti tadi, ribuan masyarakat Bali dari berbagai wilayah tumpah ruah untuk ikut berpartisipasi dalam ritual ini, mengingat ritual ini sudah 2 tahun tidak digelar akibat dari pandemi COVID-19. Namun untuk tahun ini kembali digelar dan memantik antusias dari masyarakat Bali. Jadi untuk puncak upacara sendiri nanti akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 17 Maret mendatang, hingga nanti upacara dari rangkaian Tawur Tabuh Gentuh dan Kari Hidup Tara Turun Kabeh ini akan berakhir pada 8 April mendatang. Demikian. Baik, terima kasih Eka atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Bendesa Adat Besakih. Berikut tayangan untuk Anda. Makasih atas kesempatan yang diberikan selanjutnya. Kaitan pemagian Kari Tawur Tabuh Gentuh dan Kari Hidup Tara Turun Kabeh bertepatan tanggal 15 Maret tahun 2022. Pada saat ini prosesinya adalah pemelastian Ida Betara. Pemelastian Ida Betara menuju ke Tegal Suci, Desa Tegenan, Desa Menara. Kira-kira jarak yang ditempuh dalam hal pemelastian tersebut adalah 5 km. 5 km
pulang balik atau PP adalah kira-kira ya di atas 10 km lah. Prosesi yang dilaksanakan pada hari ini sebelum Idul Fitri Melasti menuju ke Tegal Suci adalah jembana sudah disiapkan dan Idul Fitri sana sana ring kurang mesake sami mengikuti pemelastian Idul Fitri tersebut. Jadi untuk besok nanti setelah ini Hari ini kalau hari ini selesainya pemelastian melingkih kembali di Pura Pasaman Agung dan malamnya hari ini juga katuran Idul Fitri Prani Sepersidang. Kami akan kembali selesai jeda sejenak Tribuners, tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya. Dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca ya, Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya. Dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca ya, Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya. Dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca ya, Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower,
di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau Terima kasih Anda masih menyaksikan live update. Polres Kota Mobagu mengungkapkan tindak pidana kasus kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur pada Senin 14 Maret. Diketahui pelaku berinisial JM 42 tahun dan korbannya yaitu DM 15 tahun. Dalam tindakan ini, JM terancam hukuman 5 tahun penjara. Untuk info selengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis Tribun Manado, Sriani Buhang yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Sriani. Silakan Sriani. Terima kasih rekan Mei. Kepolisian Resort Polres Kota Mobagu mengungkapkan kasus dugaan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur, di mana hal itu terungkap setelah orang tua korban mengetahui anaknya diperlakukan tak senonoh oleh terduga pelaku kejahatan seksual, yaitu JM berusia 42 tahun, warga Kabupaten Bolang Mongono Timur. Melalui konferensi pers, Kapolres Kota Mobagu mengungkapkan kronologi tindak kejahatan seksual dilakukan oleh terduga pada hari Senin tanggal 13 Februari tahun 2022 sekitar pukul 1 WITA, di mana JM masuk ke dalam kamar korban yang masih berusia 15 tahun. Kemudian JM mengajak korban ini menonton video porno. Akibat hal tersebut, JM dikenakan pasal 81 ayat 1 atau pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas tentang perlindungan anak menjadi undang-undang dengan ancaman penjara 5 tahun. Ya, baik, rekan Mei. Ya baik, terima kasih Sriani dari Tribun Manado atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kapolres Kota Mobagu. Berikut tayangannya untuk Anda. Persetubuhan terhadap anak di bawah umur dan pencabulan terhadap anak di bawah umur, yang mana kedua perkara atau kasus ini berhasil kami dari jajaran Satreskrim Polres Kota Mobagu ungkap dalam waktu kurang lebih 1 minggu. Ada 2 LP yang kita terima. Yang pertama adalah LP 108 itu di tanggal 3 Februari, di mana korban atas nama DM, inisial DM, kemudian dengan tersangka laki-laki JM yang berumur 42 tahun.
Seorang Babin Kamtibmas menemukan narkoba jenis sabu seberat 17 kg di rumah seorang warga di Natar, Kabupaten Lampung Selatan. Penemuan sabu ini berawal dari upaya Babin Kamtibmas tersebut bersama pamong setempat yang hendak memediasi kisruh rumah tangga antara suami dan istri. Saat mediasi, Babin Kamtibmas curiga dengan gelagat sang suami lalu melakukan pemeriksaan dan menemukan sabu tersebut. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Lampung, Hendra Saputra, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan, Hendra. Terima kasih, Mei. Terkait yang kemarin ya, penemuan sekitar 17 kg sabu ya, di daerah Lampung Selatan, Natar. Nah, itu kemarin sempat kita tanya-tanya juga kepada kepala dusun bahwasanya sebelumnya polisi Babin Kamtibmas bersama dengan aparatur desa ya, yaitu Kadus, Bapak M. Saleh kemarin itu mendapat laporan dari Polda Lampung bahwasanya ada salah satu warga mereka yang bertengkar terkait rumah tangga. Sebelumnya bahwasanya sang istri melaporkan kepada pihak Polda Lampung terkait adanya penculikan anak diduga oleh sang suami ya, karena memang ada pertengkaran rumah tangga. Dari Polda Lampung langsung melanjutkan kepada Polsek Natar ya, Polsek Natar, karena memang ini konteksnya adalah rumah tangga, jadi dibantu oleh Babin Kamtibmas saja, Babin Kamtibmas dan juga aparatur desa yaitu Kadus. Diberikan mediasi antara suami dan juga istrinya. Namun di sini Babin Kamtibmas beserta aparatur desa melihat ada kecurigaan terkait pelaku, yang dimana apabila ini memang pure daripada rumah tangga ya, rumah tangga saja, ada kecurigaan mengapa pelaku takut dan sempat ingin kabur, namun dihentikan oleh pihak aparatur desa ya, oleh Pak Kadus itu dengan menahan motor tersangka. Di situ setelah dilakukan mediasi dengan istrinya dan anaknya kembali dibawa oleh sang istri ya, untuk kasus daripada rumah tangga tersebut sudah selesai, namun dilanjutkan lagi karena kecurigaan tadi lagi oleh pihak Babin Kamtibmas dan juga Kadus serta warga ya, beberapa warga melanjutkan menggeledah rumah kontrakan tersangka berinisial JD dan menemukan salah satu barang bukti berupa bom atau alat hisap sabu ya, rakitan. Dan di situ ditanyakan oleh pihak Babin Kamtibmas sudah berapa lama beliau menggunakan sabu, dan dikatakan bahwasanya baru sekitar 3 hari yang lalu beliau mengatakan. Dan ditanyakan lagi masih ada tidak barangnya, tapi pihak tersangka tidak mau mengaku ya bahwasanya barangnya ada atau tidak. Di situ pihak warga, tokoh masyarakat, tokoh agama dan juga aparatur desa beserta Babin Kamtibmas kembali melakukan penggeledahan dan ditemukan ada sekitar 10 paket besar ya, dan juga beberapa belas paket kecil yang bila dihitung-hitung itu kemarin kita dapat laporan dari pihak Polsek ya, Polsek Natar, itu sekitar 17 kg. Dan itu ditemukan di 4 lokasi yang berbeda ya. Yang pertama itu ada di kamar mandi, ada di kamar tersangka, ada juga di piringnya di dapur, dan ada juga di loteng. Nah, seperti itu rekan Mei, yang kita dapat informasinya kemarin terkait penemuan sabu 17 kg di salah satu rumah kontrakan warga. Baik. Ya, mungkin laporan saya. Baik, terima kasih Hendra Saputra atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan kepala dusun setempat. Berikut tayangannya untuk Anda. Kata Pak Edi, ini benar kata dia, sabu. Nah, Pak Edi masih proses itu, saya cari di dapur. Di rak piring saya dapat 6 paket besar juga. Nah, kita cari terus. Sudah itu yang punya saudara yang punya kontrakan nemu 13 paket sedang. Nah, setelah barang bukti itu diketemukan, saya videokan
biar buktinya akurat, berapa jumlahnya, bagaimana bentuk barangnya, baru kita telepon Kapolsek. Setelah Kapolsek datang untuk antisipasi rame masyarakat, karena pada waktu itu masyarakat berdatangan rame, mengantisipasi nanti ada anarkis, dibawalah barang bukti beserta pelaku ke sektor. Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan mengamankan 7,5 kg sabu-sabu dan 50.000 butir ekstasi dari tangan 2 orang pengedar narkoba di Palembang. Kepala BNNP Sumatera Selatan, Brigjen Pol Joko Prihadi mengatakan, keduanya digerebek di rumah kontrakan yang berlokasi di Komplek Kencana Damai, Jalan Melati 3. Dari penggerebekan ini, BNNP mengamankan 2 orang, yakni berinisial RM dan M. Untuk kabar selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan Tribun Sumsel, Rahmat Kurniawan, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan Rahmat. Baik, terima kasih Mei. Jadi Tribuners, belum lama ini BNNP Provinsi Sumatera Selatan menggerebek rumah kontrakan yang dijadikan gudang penyimpanan narkoba, jadi sabu-sabu dan juga pil ekstasi. Dari hasil penggerebekan, BNNP Sumsel menyita 7,5 kg sabu-sabu dan juga 50.000 butir pil ekstasi yang rencananya akan diedarkan di sekitaran Kota Palembang, begitu. Nah, untuk dari penggerebekan ini, BNNP Sumsel menangkap RM yang bertugas sebagai menjaga rumah kontrakan tersebut, dan setelah dilakukan pengembangan, BNNP Sumsel turut menangkap orang yang mengendalikan proses transaksi yang ada di rumah kontrakan, yakni inisial M. Dia ditangkap di daerah Bangka Belitung. Dari pengakuan tersangka, dia sudah menempati lokasi tersebut selama 2 bulan terakhir semenjak bulan Januari 2022 lalu, dan sudah mengedarkan sabu sebanyak 9 kg di Palembang. Nah, ini awal pengungkapan kasusnya berawal dari kecurigaan masyarakat yang sering terjadinya ada kegiatan transaksi yang mencurigakan di lokasi tersebut, karena yang datang sebentar langsung keluar lagi. Dari situ BNNP Sumsel bergerak dan berhasil menggerebek kedua tersangka, dan barang tersebut, terutama sabu-sabu, diduga berasal dari Provinsi Aceh, sedangkan untuk pil ekstasi sendiri masih dilakukan pengembangan. Nah, dari pengakuan kedua tersangka, barang tersebut baru sampai 2 pekan terakhir di rumah kontrakan itu, dan rencananya memang akan untuk diedarkan di Kota Palembang. Kemudian untuk yang selama 3 bulan terakhir ini, tepatnya di bulan Januari, Februari, dan bulan Maret tahun 2022 ini, dari rumah ini sudah ada transaksi sebanyak 6 kali, di mana 9 kg sabu-sabu dan juga sekitar 35.000 pil ekstasi sudah dijual oleh kedua tersangka ini melalui rumah tersebut. Transaksi memang sering dilakukan di rumah kontrakan, dan kini keduanya sudah diamankan oleh BNNP Provinsi Sumsel. Demikian, Mei. Baik, terima kasih Rahmat Kurniawan atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kepala BNNP Sumsel. Berikut tayangannya untuk Anda. Hanya jaringan Palembang, ya. Jadi nanti kita sudah tadi sampaikan bahwa kita sudah mengantongi beberapa nama untuk keterdekan DPO. Jadi ini baru kita mencoba jaringan Palembang ini ya. Jadi jaringan Palembang ini dari sini dijual di sini, diadakan di sini, dan pengudangannya di Palembang. Jadi mohon restu sajalah, mudah-mudahan kita bisa mengungkap lagi yang lebih tinggi lagi, karena ini sudah pada tingkat sebagai pengendali, sebagai orang yang menerima uang, ya, yang orang juga yang mencari pembeli transaksional. Nah ini sudah dilakukan oleh 2 orang ini. IP di mana Bang ditemukan? Tadi jalan itu di komplek apa tuh? Kencana Damai, Kenten, ya. Tadi jumlah jumlah 7,2 kilo sabu dan 50.000 ekstasi. Ya. Saya kira itu. Terima kasih. Warga Dusun Rebak, Desa Compangloni, Kecamatan Ranamese, Kabupaten Manggarai Timur hingga saat ini belum memiliki penerangan yang bersumber dari listrik PT PLN. Karena itu, warga meminta kepada pemerintah daerah dan pihak PT PLN untuk membangun jaringan agar mereka mendapatkan akses listrik.
Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Flores, Robert Tropo, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan Robert. Baik, selamat sore Mei dan Tribuners. Dapat dilaporkan bahwa di Kabupaten Manggarai Timur, ya salah satunya di Dusun Rebak, Desa Compangloni, Kecamatan Ranamese, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hingga saat ini sebanyak 45 warga di kampung atau dusun tersebut, Dusun Rebak tersebut, hingga saat ini belum dialiri listrik dari PT PLN. Karena itu, pada kunjungan Bupati Manggarai Timur, Agas Andreas di Kampung Rebak, warga masyarakat setempat meminta kepada Bupati dan juga pihak PLN untuk mengadakan atau membangun jaringan listrik menuju ke kampung tersebut. Menurut mereka, selama ini mereka hidup di bawah naungan kegelapan pada malam hari. Menurut masyarakat juga bahwa belum adanya listrik, bagaikan mereka belum merdeka. Sementara tetangga kampung di desa yang sama, Desa Compangloni, sudah merdeka karena mereka sudah mendapat aliran atau penerangan dari listrik PLN. Karena itu, masyarakat sangat berharap kepada Bupati, dalam hal ini pemerintah daerah melalui Bupati, dan juga kepada pihak PLN untuk membangun jaringan listrik baru yang disambung dari kampung tetangga sampai di kampung itu hanya sejauh 1,2 kilo atau 1.200 meter dengan jumlah tiang sekitar 5 tiang saja. Terkait dengan permintaan warga tersebut, Bupati Manggarai Timur Agas Andreas langsung berkoordinasi atau merespon cepat dan langsung berkoordinasi dengan pihak manajer UPK 2 wilayah Flores, di mana jawaban untuk meminta agar pihak PLN memperhatikan permintaan masyarakat tersebut. Dari penyampaian atau koordinasi Bupati tersebut, pihak PLN langsung menyampaikan akan menindaklanjuti dan akan melakukan survei untuk mengetahui lokasinya dan juga berapa biaya yang akan diusulkan nanti. Demikian, Mei. Baik, terima kasih Robert atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan warga dusun setempat. Berikut tayangannya untuk Anda. Pertama, untuk kami di Desa Compangloni, khusus di Dusun Rebak ini, kami merasa tertinggal karena saat ini kami masalah kendala dengan aliran listrik, di mana saat ini tetangga-tetangga kami sudah memiliki jaringan listrik, namun kami di sini ada 45 kakak itu belum mendapatkan jaringan listrik. Dan kalau kita berbicara listrik, itu hal yang memang sangat penting dan tidak bisa dipisahkan dari kehidupan modern saat ini. Jadi kami mohon kepada pemerintah, dalam hal ini pihak PLN, untuk memberikan perhatian bagi kami di Dusun Rebak ini. Karena sampai sejauh ini kami belum merasakan kemerdekaan yang sesungguhnya. Bahwa negara Indonesia ini sudah merdeka sejak tahun 1945, namun hari ini kami sebagai masyarakat Dusun Rebak belum merasakan secara maksimal. Oleh karena itu, lagi-lagi kami mohon kepada pihak PLN untuk memberikan perhatian bagi kami di sini. Terima kasih. Kira-kira jarak dari pusat listrik sampai dengan di sini berapa kilo? Dari pusat jaringan listrik itu kurang lebih 1 kilo 200 meter. Oke, siap. Ya, kalau dikerjakan ini mungkin kita hanya butuh 5 tiang. Banjir melanda sejumlah kecamatan di Kabupaten Bandung sejak Minggu 13 Maret. Banjir ini pun menggenangi ratusan rumah dan jalan raya serta fasilitas umum lainnya. Akibat banjir, aktivitas masyarakat terhambat dan lalu lintas ikut tersendat. Untuk mengetahui info lebih detailnya, sudah bergabung bersama kami rekan jurnalis Tribun Jabar, Syarif Abdussalam, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan, Syarif. Ya, selamat sore rekan Mei dan Tribuners. Seperti dilaporkan, sejak 2 hari lalu,
itu hujan turun di Kabupaten Bandung dengan intensitas yang cukup tinggi dan waktu yang lama. Akibatnya sejumlah kecamatan di Kabupaten Bandung ini terendam banjir dan ada satu kecamatan mengalami longsor. Kami telah menghimpun data dari BPBD Kabupaten Bandung, itu kecamatan pertama yang mendapatkan dampak dari banjir ini adalah Kecamatan Dayakolot. Itu ada sekitar 2.300 kepala keluarga yang terdampak, dan akhirnya 272 jiwa diantaranya harus mengungsi di shelter yang ada di desa Dayakolot dan Desa Citeureup. Kemudian di Bojong Soang pun, di Kecamatan Bojong Soang itu terdapat 2.800 kepala keluarga yang terdampak. Mereka semuanya berada di Desa Tegaluar. Desa Tegaluar ini seperti diketahui adalah desa lokasi stasiun, dibangunnya stasiun KCIC atau Kereta Cepat Jakarta Bandung ya. Namun uniknya walaupun 2.800 kepala keluarganya terdampak dan jalan Sapan yang ada di Tegaluar yang terendam, mereka memilih untuk bertahan di rumah dan tidak mengungsi walaupun pemerintah sudah menyiapkan tempat pengungsian. Kemudian di Bale Endah, itu masih di Kecamatan Bale Endah, banjir masih melanda di Kelurahan Andir. Di Kelurahan Andir ini tadinya hari ini Menko Marves RI dijadwalkan untuk mendatangi kolam retensi Andir, namun karena banjir masih tergenang di sini, jadi beliau tidak mendatangi lokasi, walaupun sudah dilakukan penyedotan air banjir ya, dan dibuang ke Sungai Cisangkuy. Kemudian di Kecamatan Ranca Ekek ini pun terjadi banjir dan lebih dari 2.000 kepala keluarga terdampak. Ini bahkan ada kawasan yang terisolasi ya, yaitu di Kampung Tenggeng sebanyak 70 kepala keluarga itu terisolasi. Namun sekarang hari ini Bupati Bandung mendatangi lokasi dan mengatasi permasalahan di Kampung Tenggeng ini dan Ranca Ekek. Kemudian banjir dan longsor ini pun menimbulkan 2 korban meninggal dunia, yaitu yang pertama di Kecamatan Nagrek, itu 1 orang meninggal karena tertimbun longsor. Kemudian di Ranca Ekek itu terbawa arus 1 orang, dan sebelumnya pun di hari Minggu dan Senin itu terjadi banjir juga di Kecamatan Pangalengan, itu di hulunya, di hulu Sungai Citarum. Kemudian akhirnya air dari hulu ini berkumpul dan di Sungai Citarum dan membuat sejumlah ruas jalan di kawasan Dayakolot ini juga terbanjiri. Di antaranya adalah Jalan Raya Dayakolot dan Jalan Muhammad Toha. Ini akhirnya menimbulkan kemacetan dan masyarakat harus menerobos langsung banjir yang ada di jalan raya ini. Oke, demikian Mei. Baik, terima kasih Syarif Abdussalam atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kami masih akan menyajikan informasi menarik untuk Anda seusai jeda sejenak, tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena juga posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi
mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan. Terima kasih Anda masih menyaksikan live update. Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Tanah Tidung memastikan stok minyak goreng di Tanah Tidung tetap aman. Kepala Bidang Perdagangan Riko Ardianto pun meminta warga Tanah Tidung tidak panik dalam membeli minyak goreng. Untuk detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Kaltara, Risnawati, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Risna. Iya, untuk stok minyak goreng di Tanah Tidung sendiri, kata Kabid Perdagangan Disperindakop Tanah Tidung bahwa untuk stok minyak goreng itu akan tersedia setiap minggunya, yang mana nanti akan dibagi bertahap. Diketahui ada 5 toko yang ada di Tanah Tidung yang menjadi tempat pengambilan minyak goreng subsidi.
Kemudian juga untuk harga minyak goreng di Tanah Tidung, untuk harga subsidinya sendiri itu 16.000, mengingat ada biaya transportasi dan ongkos buruh yang harus dibayarkan, sehingga harga minyak goreng di Tanah Tidung tidak bisa mengikuti harga yang ditentukan oleh pemerintah pusat. Kemudian juga untuk pemenuhan kebutuhan minyak goreng yang ada di Tanah Tidung sendiri, kata Kabid Perdagangan itu dibutuhkan sekira 8.252 liter per minggu. Kemudian juga dia meminta warga Tanah Tidung tidak menimbun atau menyetop minyak goreng dalam jumlah banyak di rumah, karena sudah dijatah untuk satu orang itu 2 liter, seperti itu. Mei. Ya baik, terima kasih Risna atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kabid Perdagangan Disperindakob Tanah Tidung serta warga Tanah Tidung. Berikut tayangannya untuk Anda. Harus habis atau gimana? Hari ini 1.200 liter. Nah, nanti besok di Sesayap 600 liter, di Tanah Merah 600 liter. Oh, dibagi-bagi. Sebelum minggu depan lagi ada lagi. Jadi kita bertahap ya. Berarti ini setiap minggu bakal ada nih, Bang? Kenapa? Setiap minggu bakal ada? Insya Allah ada. Dapat jatah sekarang setiap mingguan. Untuk harga sendiri gimana, Bang? Harga ini jual 16.000, Bang. Karena ongkos kirim dan ongkos buruh lumayan untuk KTT. Jadi kita naikkan harga sampai 16.000. Kalau kebutuhan di KTT ada perhitungannya nggak? Dalam 1 bulan kira-kira butuhnya berapa liter sih, Bang? Per minggu dia 8.252 liter, kurang lebih 10 hari. Jadi ini nanti akan diagendakan terus 8,5 ton ya. Itu kalau kita ngikuti bulan kakak. Mungkin dikali mungkin sekitar 45.000 kalau ini. Bang, ada evaluasi nggak? Ini kan tadi terjadi antrian, desak-desakan di berikutnya, nanti ada evaluasi nggak, dikasih antrian gitu atau gimana? Ya nanti kan kayak gini Mas. Pertama kita kan pakai lakukan ini apa tanda kan. Tanda pinta lah. Sudah beli, karena ini kan serentak menjualnya. Camat sama Soja. Jadi kita nanti untuk minggu depan nanti kita evaluasi kembali. Harapan kita masyarakat nggak usah panik untuk membeli, menyetok banyak bisa. Kan ini kan dia ini kan kontinu sudah Mas. Kontinu. Harapan saya gitu Mas. Masyarakat nggak usah panik. Minyak kan ini sudah mulai ada nih terus. Jadi ada terus beli seperlunya aja untuk kebutuhan yang rumah tangga. Kami dapat alhamdulillah adil, semua dapat. Harganya berapa, Bu? 16.000. Kalau yang di pasaran berapaan sekarang? Oh, mahal ya. Makanya ikut ngantri di sini. Dapat yang lebih murah alhamdulillah. Ini cukup berapa lama nanti nih? Berapa hari bisa digunakan? Bisa dipastikan kalau ada lauknya. Oh, tergantung. Ya, ada minyaknya, ikannya enggak ada. Harga minyak goreng di pasaran hingga kini masih belum stabil, di mana minyak goreng masih dijual dengan harga sekitar Rp15.000 hingga Rp17.000 per liternya. Pedagang minyak goreng di Pasar Bauntung, Bani, pada Selasa 15 Maret mengaku wajar menjual dengan harga lebih tinggi karena stok minyak goreng yang tidak lancar. Untuk detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Banjarmasin Post, Nurholis Huda, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Huda. Ya, Mbak Mei. Ya, silakan Huda dengan laporan Anda. Ya, dapat kami laporkan untuk Sobat Tribun News, di mana untuk di harga eceran di pedagang di kawasan Kalimantan Selatan, khususnya di pedagang Pasar Bauntung Banjarbaru, ini untuk harga minyak goreng ini masih belum stabil, harganya di atas rata-rata atau eceran tertinggi, yang mana pemerintah itu sudah menganjurkan untuk harga eceran tertinggi itu maksimal di harga 14.000, namun faktanya di lapangan itu masih ada dan bahkan banyak itu dijual hingga 15.000 hingga 17.000, di mana menurut pedagang di Pasar Bauntung Banjarbaru ini
wajar. Menurut mereka wajar karena stok atau distribusi yang didatangkan dari salesnya itu sering terlambat. Bahkan adanya barang atau minyak goreng itu sampai datangnya 1 hingga 2 minggu. Bahkan menurut salah satu penjual itu Pak Bani, itu harus sampai menunggu 2 minggu baru itu ada, sehingga wajar menurut dia itu menjual harga per liternya 17.000. Dia mengakui bahwasannya kalau menjual itu untuk 2 liternya itu sampai 34.000. Malah yang menarik juga ini menurut Bani, banyak pihak distributor yang juga mulai membundling atau menjual minyak goreng dengan sistem paket yang misalnya beli 12 liter atau 12 pak minyak goreng itu harus dibeli dengan beras atau produk-produk yang lain, sehingga ini memberatkan dari pedagang eceran untuk menjualnya. Otomatis dia pedagang eceran itu merasa keberatan, sehingga ini mengakibatkan pedagang eceran juga menaikkan harga ecerannya begitu. Dan dikonfirmasi mengenai hal ini, Kepala Dinas Perdagangan Kalsel Berhasani untuk mengenai problem distribusi, memang membenarkan ada problem distribusi yang terkendalanya. Ini ada kaitannya dengan subsidi BBM yang ini mulai langka. Karena di Kalimantan Selatan ini untuk BBM khususnya solar bagi truk itu untuk mengirimkan pasokan minyak goreng itu susah, sehingga memang ada keterlambatan pengiriman seperti yang disampaikan oleh Kepala Dinas Perdagangan Kalimantan Selatan. Mengenai sistem bundling itu juga dijelaskan oleh dia bahwasanya memang tidak boleh, dan ini memang aparat penegak kepolisian yang bisa menindaklanjuti hal itu. Demikian Mei yang dapat kami laporkan, kembali ke studio di Jakarta. Baik, terima kasih Huda atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kepala Dinas Perdagangan Kalimantan Selatan. Berikut tayangannya untuk Anda. Ya, dibilang sulit lah, kalau datangnya tuh agak lama. Datangnya agak lama. Jadi sampean wajar untuk menjual ini 15 hingga 17.000. Wajar aja, kan sulit barangnya. Wajar aja ya, sulit barangnya. Kalau ibaratnya banyak datangnya rutin, ibaratnya setiap minggu, mungkin harga bisa normal. Bisa normal lah. Ini karena kan semuanya pasti mukul. Oh iya. Kalau yang kadang ada punya barang banyak, ada yang dikit, pasti masih jualnya bisa tinggi. Iya itu. Otomatis lah. Di sini sampai jual berapa nih? Tuh 34. 13. Muhammadiyah menggelar kegiatan vaksinasi massal di Desa Wisata Kojadoi, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sika pada Senin 14 Maret. Penjemputan tim vaksinasi berlangsung meriah dengan iringan tarian dari para pelajar muda di Desa Kojadoi. Masyarakat tampak antusias menghadiri kegiatan vaksinasi massal ini. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Flores, Nofri Fuka, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Nofri. Iya, Mai, terima kasih. Kemarin hari Senin 14 Maret 2022 diadakan kegiatan vaksinasi massal di sebuah pulau yang termasuk wilayah Kabupaten Sika di Maumere. Adapun kegiatan ini difasilitasi oleh Muhammadiyah Maumere dengan bekerjasama dengan Wakil Majelis Pembina Kesehatan Umum di Jakarta bersama rombongan yang mengunjungi pulau tersebut. Dengan di pulau tersebut sekitar 4.457 kakak. Baik, kemarin
rombongan berangkat sekitar pagi. Adapun mereka juga sudah ditunggu oleh masyarakat di Desa Kojadoi, Desa Wisata Kojadoi, dengan mempersiapkan tarian hegong, tarian khas wilayah Kabupaten Sika untuk menyambut mereka. Warga sangat berantusias. Adapun wilayah Desa Kojadoi terdapat 3 dusun dan ada 2 dusun lainnya yang berada di wilayah yang kalau mau dikunjungi harus menggunakan perahu. Oleh karena itu, ketika kegiatan ini dilaksanakan, pihak dari pemerintah desa Kojadoi harus menggunakan jasa perahu untuk pergi menjemput warga-warganya yang berada di 2 dusun lainnya. Kegiatan vaksinasi tersebut ya berlangsung dengan lancar. Warga juga mengikutinya dengan sangat antusias dan hadir pula dalam kegiatan tersebut selain utusan dari Jakarta yang diketuai oleh Wakil Majelis Pembina Kesehatan Umum MPKU Dr. Agus Sukatsa MKes. Ada pula dari pihak kabupaten, pemerintah Kabupaten Sika juga hadir, perwakilan pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Sika juga hadir, juga Ketua MUI Kabupaten Sika juga turut hadir bersama dengan rombongan. Dan selain itu pula dari Angkatan Laut dan pemerintah desa yang juga melibatkan seluruh warga di Desa Wisata Kojadoi ini. Dan setelah kegiatan, rombongan juga dengan dipandu oleh beberapa warga asal Desa Wisata Kojadoi, mereka mengunjungi beberapa tempat wisata yang berada di desa tersebut. Di antaranya Bukit Batu Purba yang berlokasi di sekitar kompleks pemukiman warga di Desa Wisata Kojadoi, dan juga dari sana pengunjung juga bisa melihat langsung salah satu tempat wisata yang berada di laut, yakni Jembatan Batu atau yang biasa dikenal oleh masyarakat dengan Jembatan Asmara. Adapun kegiatan tersebut berjalan yang lancar sejak pagi, rombongan tiba di Pulau Kojadoi tersebut hingga berakhir pada siangnya dan kembali ke Momere dalam keadaan sehat walafiat juga. Demikian dapat saya informasikan. Baik, terima kasih Nofri dari Tribun Flores atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Wali Kota Malang, Sutiaji dan Suwarjana Kadis Dikbud Kota Malang meninjau pelaksanaan pertemuan tatap muka terbatas di SMP Negeri 8 Kota Malang pada Senin 14 Maret. Siswa yang kembali dapat bersekolah secara luring tersebut sangat antusias. Nantinya, swab tes pada guru dan siswa akan dilakukan secara rutin sebagai persiapan pra-endemi. Untuk kabar selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Surya Malang, Silvianita Widiawati, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan, Silvi. Ya, selamat sore, Mei. Dari Malang saya melaporkan bahwa pembelajaran tatap muka di Kota Malang ini sangat tergantung dengan kondisi angka COVID-19. Sehingga selama 2 semester yang saya ikuti itu selalu ada kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan luring maupun daring. Pada Senin kemarin dimulai lagi pembelajaran luring setelah sebulan siswa di Kota Malang, terutama untuk TK dan SMP, belajar secara daring. Antusiasme dari sekolah menyambut kegiatan pembelajaran luring ini bisa terlihat dari skema yang mereka persiapkan untuk pembelajaran tersebut. Ada sekolah yang bisa masuk 100% atau dengan mengatur jadwal datang siswa pagi dan siang hari, sehingga siswa bisa 100% mengikuti pembelajaran luring. Menurut Wali Kota, selama pembelajaran daring memang tidak maksimal, sehingga capaian pembelajarannya pun sekitar 40%. Dalam peninjauan ke SMP 8 Kota Malang, Wali Kota juga menanyakan kepada para siswa tentang kesan mereka bagaimana dengan pembelajaran luring atau lebih menyukai daring. Dari beberapa kelas yang dikunjungi, hanya ada 2 siswa yang
menyatakan lebih senang belajar daring karena lebih santai dan mereka juga tidak buru-buru ke sekolah. Tapi secara umum siswa sangat antusias untuk belajar kembali ke sekolah. Saya juga sempat mewawancarai dengan salah satu siswa, Mahesita Ayura, siswa kelas 7A. Dia juga lebih senang belajar langsung di sekolah karena lebih mengena untuk penjelasannya. Selama ini dia belajar daring lewat Google Meet atau Google Classroom. Saya juga meninjau ke MTS Khadijah. Di sekolah tersebut menyiapkan 2 skema pagi dan siang. Untuk pagi hari lebih diperuntukkan untuk siswa kelas 9 dan siang hari untuk kelas 7 dan 8. Alasan dari pihak sekolah karena siswa kelas 9 akan menghadapi ujian madrasah sehingga mereka perlu dipersiapkan lebih baik untuk ujian madrasah pada April mendatang. Demikian, Mei. Baik, terima kasih Sylvia atas laporan Anda dan Tribuners. Wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan salah seorang siswa serta Wali Kota Malang. Berikut tayangannya untuk Anda. Saya dari kelas 7A, ya, dari SMPN 8 Malang. Ya, dengan adanya PTM kembali ini menurut Mbaknya gimana? Menurut saya pembelajarannya jadi lebih mengena gitu ya? Ya, mengena gitu, lebih mudah juga untuk dipahami daripada pembelajaran dari rumah. Kalau sistemnya di SMP 8 itu apa? Pakai Zoom atau pakai GC atau gimana? Kalau daringnya? Iya. Kalau daring biasanya kita menggunakan Google Classroom. Kemudian kalau untuk pemberian materi-materi kita menggunakan Google Meet. Ketika kita lakukan PTM itu bukan karena leveling ya, level berapapun, tapi ini berdasarkan SKP 3 Menteri. Ya, jadi kita lakukan demikian. Filosofi yang diambil sesungguhnya mendidik anak, mendidik disiplin itu dari sekolah. Harapannya nanti bisa memviralkan kepada orang tua. Pertanyaan selanjutnya loh Pak, lah kemarin kan sempat fluktuasi terus di stop karena berkaitan kan dulu kan kenapa kok tidak 50% untuk fluktuatif ya, kita stop karena saya mempunyai asumsi sebenarnya itu kan tergantung daerah bahwa nanti kita tuntaskan dalam waktu 3 minggu ya atau 1 bulan mobilitas anak-anak kita calling down semuanya, dan alhamdulillah sampai saat ini sudah mengalami cukup signifikan dengan kebijakan itu, dan pengendalian juga cukup bagus, dan sudah dipastikan bahwa rata-rata anak kita sudah 2 kali vaksin. Kita nanti kepingin lihat regulasi selanjutnya dan ketersediaan vaksin untuk booster, karena booster kita masih di angka 6-9% dari totalitas. Iya, sudah 14%. Untuk anak apa seluruh? Seluruh yang 14% ya. Kendalanya masih berkaitan dengan ketersediaan vaksin. Insya Allah kami. Yang kedua berkaitan dengan rentang, harus 6 bulan, tapi sekarang sudah ada regulasi baru, tidak harus nunggu 6 bulan katanya. Sekarang harus hanya 3 bulan. Sidang kasus dugaan pembunuhan berencana dalam kecelakaan Nagrek yang menewaskan Handi dan Salsabila digelar di Pengadilan Negeri Militer Tinggi 2 Jakarta pada Selasa 15 Maret. Sidang agenda pemeriksaan tersebut menghadirkan 9 orang saksi. Di antaranya 2 orang sopir Prianto yakni Kopda Andreas Dwi Atmoko dan Koptu Ahmad Soleh. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun News Gita Irawan yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Gita. Ya, selamat sore Tribuners, selamat sore Mei. Bisa disampaikan bahwa hari ini digelar sidang kasus dugaan pembunuhan berencana dalam kecelakaan Nagrek di Pengadilan Militer Tinggi 2 Jakarta. Nah, dalam persidangan tadi memang dihadirkan 9 orang saksi, diantaranya adalah 2 sopir dari terdakwa Kolonel Infanteri Prianto, yakni Kopda Andreas Dwi Atmoko dan Koptu Ahmad Soleh. Dalam pemeriksaan saksi
Andreas terungkap bahwa ada beberapa hal yang menarik. Yang pertama diantaranya adalah Kolonel Infantri Priyanto sempat menjemput teman wanitanya sebelum kecelakaan terjadi. Jadi Kolonel Infantri Priyanto ini mengajak dua sopir untuk berangkat dari Yogyakarta menuju Jakarta melalui Bandung. Namun di Bandung mereka sempat menjemput teman wanita dari Kolonel Infantri Priyanto sebelum ke Jakarta. Dan di Jakarta ini mereka memang ingin mengantar Kolonel Priyanto untuk menghadiri rapat koordinasi Intel. Nah, selain itu juga disampaikan bahwa Andreas ini dan Ahmad Soleh sempat berulang kali untuk mengingatkan kepada Priyanto untuk membawa korban Handi Saputra dan Salsabila untuk membawa mereka ke puskesmas untuk memberikan pertolongan. Namun demikian, Kolonel Infantri Priyanto mengindahkannya dan meminta mereka untuk mengikuti perintahnya saja. Kolonel Infantri Priyanto juga sempat membawa sendiri kendaraan itu, walaupun ada dua orang sopir bersamanya, dan Kolonel Infantri Priyanto juga sempat mengungkapkan niatnya untuk membuang jenazah atau badan daripada Handi dan Salsabila ke sungai di Jawa Tengah kepada Andreas dan Ahmad Soleh dalam perjalanan menuju puskesmas tersebut. Selain itu juga dihadirkan saksi fakta, yakni para warga yang ada di saat kejadian atau kecelakaan di Nagrek tersebut, yang hampir sebagian besar atau dari 4 orang itu sekitar 3 orang itu menyatakan bahwa mereka meyakini korban Handi masih hidup ketika kecelakaan itu terjadi gitu. Namun demikian, hal tersebut dibantah oleh Kolonel Infantri Priyanto di usai persidangan, bahwa ia menyatakan kedua korban tersebut sudah tidak bergerak dan tidak memiliki tanda-tanda kehidupan. Saksi selanjutnya yang diperiksa adalah 2 orang ayah, yakni masing-masing ayah dari Handi dan Salsabila, yang juga dihadirkan dalam persidangan hari ini. Nah, mereka mengungkapkan bagaimana mereka dihubungi setelah kejadian itu dan meyakini bahwa keduanya adalah memang anak dari mereka begitu. Di persidangan juga hakim sempat menanyakan bagaimana perasaan mereka terkait dengan kejadian tersebut, dan ayah dari Handi menjelaskan bahwa ia masih merasa sakit hati begitu dengan apa yang terjadi dengan anaknya gitu. Ayah dari Handi tersebut juga menyampaikan bahwa perlakuan yang dilakukan oleh terduga pelaku terdakwa sangat biadab. Selain itu juga disampaikan juga bahwa Kolonel Infantri Priyanto dan penasihat hukumnya sempat meminta maaf di persidangan gitu. Namun ketua majelis hakim menolak permintaan maaf tersebut karena setelah mendengar dari kesaksian orang tua daripada Handi dan Salsabila yang saat ini masih merasa sakit hati. Sidang tersebut digelar sejak pukul sekitar 10 pagi hingga sekitar 16.30 tadi sore, dan rencananya akan dilanjutkan pada Kamis 24 Maret mendatang. Demikian laporan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Gita Irawan atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kami akan kembali selesai jeda sejenak Tribuners, tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin
pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini
dijadikan sebagai tersangka begitu? Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasa. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan. Terima kasih Anda masih menyaksikan live update. Proyek pembangunan Lumbung Ikan Nasional dan Ambon Newport dibatalkan. Kabar ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan kepada 8 wakil rakyat daerah Maluku. Anggota DPD RI Dapil Maluku, Ana Latu Konsina mengungkapkan alasan dibatalkan pembangunan 2 mega proyek itu karena terdapat gunung berapi aktif di dasar laut. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Ambon, Mesya Marasabesi, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan, Mesya. Baik, Mei dan juga Tribuners, perlu saya laporkan bahwa proyek pembangunan Lumbung Ikan Nasional dan Ambon Newport kini dibatalkan. Kabar ini disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan kepada wakil rakyat daerah dari Maluku. Nah, Tribuners, menurut anggota Komite 2 DPD RI, Ana Latu Konsina mengatakan bahwa alasan dibatalkannya pembangunan 2 mega proyek itu dikarenakan terdapat gunung berapi aktif di dasar laut dan juga penyebaran ranjau-ranjau dari sisa Perang Dunia II di sekitar lokasi rencana pembangunan. Itu yang menjadi alasan dibatalkannya pembangunan 2 mega proyek itu. Kemudian memang sebelumnya Bay dan juga Tribuners, rencana pembangunan 2 mega proyek ini itu memang belum pernah masuk dalam anggaran pendapatan, dalam pembahasan anggaran pendapatan belanja daerah, belanja negara atau APBN, sehingga pengelolaannya pun dialihkan ke investor swasta. Nah, rencana pembangunan proyek ini sebelumnya itu ditaksirkan memakan anggaran sekitar 3,2 triliun. Kemudian selain persoalan tidak masuk ke dalam pembahasan APBN, Tribuners, masalah pembebasan lahan Ambon dan Lumbung Ikan Nasional ini juga belum diselesaikan oleh pemerintah Provinsi Maluku. Sementara untuk berdasarkan informasi terakhir, Menko Marves meminta agar proyek itu dipindahkan ke Pelabuhan Yodarso Ambon dan Pelabuhan Perikanan Tantuy. Demikian yang dapat saya laporkan, Mei. Baik, terima kasih Mesya atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Makassar Metaverse atau disebut Makaverse di-launching hari ini pada Selasa 15 Maret di Hotel 4 Point by Sheraton Makassar. Wali Kota Makassar, Dani Pomanto, mendatangkan langsung pakarnya dari Jakarta, Daniel Surya. Ahli IT ini memberi pemahaman dasar kepada seluruh organisasi perangkat daerah pemerintah Kota Makassar terkait Metaverse. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan Siti Aminah, wartawan Tribun Timur yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Siti. Baik, Mai dan Tribuners dimanapun kalian berada, dapat saya sampaikan bahwa pemerintah Kota Makassar baru saja menerapkan Metaverse atau Makassar Metaverse yang disebut dengan Makaverse pada hari ini Selasa 15 Maret 2022. Nah, launching Makassar Metaverse ini berlangsung di Hotel 4 Point by Sheraton Makassar, Jalanan di Menjema, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dan untuk launching Makaverse ini merupakan rangkaian dari salah satu agenda rapat koordinasi khusus atau rakursus yang dilakukan oleh Pemkot Makassar sebagai bagian dari peringatan 1 tahun kepemimpinan Wali Kota Makassar bersama wakilnya, yakni Dani Pomanto dan Fatmawati Rusdi. Dan dalam rakursus tadi ribuan undangan menghadiri acara ini. Jadi seluruh tamu undangan seragam menggunakan pakaian putih-putih dalam momen ini, kemudian dihadiri oleh ribuan peserta, baik dari ASN maupun non-ASN pemerintah Kota Makassar, juga hadir dari bagian Forkopimda atau Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Makassar, juga hadir dari Kementerian Dalam Negeri, hadir juga dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dan tim sukses Dani Pomanto dan Fatmawati Rusdi. Dan spesialnya pada momen
launching metaverse ini atau penerapan metaverse ini, Wali Kota Makassar atau Dani Pomanto menghadirkan langsung pakarnya, yakni Daniel Surya, merupakan figur yang turut atau terjun langsung dalam pembuatan metaverse ibu kota negara atau IKN. Dan untuk alasan pemerintah Kota Makassar untuk menerapkan metaverse ini karena Wali Kota Muhammad Ramdan Pomanto mengaku tidak ingin ketinggalan karena Indonesia atau IKN sudah mulai menerapkan metaverse dan Bali juga akan menerapkan metaverse, dan Makassar ingin menjadi daerah yang pertama kali mengikuti rencana tersebut atau penerapan dari metaverse tersebut. Nah, untuk agenda ini sendiri, Rakorsus ini akan berlangsung hingga pukul 1.50 di Wita dini hari nanti. Jadi akan berjalan hingga dini hari nanti untuk Rakorsus ini karena akan ada beberapa sesi yang dilangsungkan, termasuk dengan sesi untuk penyampaian program-program Pemkot Makassar dari masing-masing UOPD yang berpotensi atau kira-kira berpeluang bisa untuk lebur dalam konsep metaverse ini. Jadi tadi ada beberapa masukan juga dari Daniel Surya selaku pembicara utama atau pembicara kunci dalam Rakorsus atau launching metaverse ini. Tadi disampaikan bahwa sebelum menerapkan adanya metaverse ini perlu edukasi juga ke masyarakat bagaimana mereka bisa siap dan bisa menerima konsep-konsep baru yang ditawarkan oleh pemerintah Kota Makassar khususnya untuk metaverse ini. Dan Daniel Surya melihat bahwa Pemkot Makassar sudah memungkinkan atau dinilai sudah siap untuk menerapkan metaverse ini dalam dunia pemerintahan. Nah, rencananya Makassar akan menerapkan metaverse ini dulu dengan di sektor pariwisata ya. Jadi akan bekerja sama dengan beberapa penerbangan di Kota Makassar, di mana nantinya dalam pesawat orang-orang yang berkunjung atau melakukan perjalanan ke Makassar akan menggunakan VR, virtual reality, jadi mereka bisa berwisata langsung melalui VR itu dan melihat seperti apa atau apa saja yang ada di Kota Makassar, kulinernya, kemudian wisatanya dan hal-hal yang berkaitan dengan Kota Makassar. Nah, itu dulu yang pertama kali akan diterapkan oleh pemerintah Kota Makassar dalam mencanangkan program metaverse ini. Ke depan program-program selanjutnya juga akan di metaverse kan. Jadi akan ada Pemkot Makassar akan meningkatkan digitalisasi atau membuat ruang-ruang virtual yang akan nanti dirasakan langsung oleh masyarakat. Baik, Mei. Ya baik, terima kasih Siti Aminah atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Wali Kota Makassar serta Daniel Surya. Berikut tayangannya untuk Anda. Atau indeks kepuasan warga harus lebih baik. Happiness Index harus lebih baik. Performa masing-masing camat jangankan B, mesti A. Dan dalam ukuran kesejahteraan namanya GDP income atau PDB kita harus lebih baik. Ada ukurannya. Pertumbuhan ekonomi harus lebih tinggi. Inflasi, pengendalian inflasi harus lebih terkendali. Dan kemiskinan. Tadi pengangguran kita cukup tinggi sekarang 17% dari 12%. Jadi kita main angka-angka. Jadi teman-teman sekalian silakan diawasi. Kami akan terus bekerja dan kecenderungannya adalah biasanya orang mengerti setelah dia mencoba. Persis waktu internet muncul. Apa ini internet? Ya Bluetooth muncul kita bingung-bingung juga. Apa ini Bluetooth? Ternyata mempermudah kita. Bisa kita main dengan musik dimanapun. Ya. Dulu kan muncul Bluetooth juga kita bingung-bingung juga. Apa ini? Sama kira-kira seperti itu. Tapi kenapa saya mengambil momen seperti ini? Kalau kita tidak cepat mengisi ruang kosong ini, maka orang lain akan mengisinya. Maka anak-anak kita akan terjajah dengan kepentingan orang lain. Saya dengan Ibu Fatma mengambil inisiasi, tentunya atas bantuan Pak Daniel Surya, untuk mengisi ruang kosong itu demi ketahanan nasional kita. Sebetulnya sebuah fundamental internet.
dari yang sekarang 2.0 menuju ke 3.0. Kalau internet safety ini bukan hanya sebuah aplikasi, tetapi sebuah fundamental. Opportunity-nya luas sekali. Nah, cuma yang menjadi menarik adalah pertanyaannya adalah kita siap apa? Jadi kalau potensi di mana-mana akan shifting. Kalau 4 big giant dan gede-gede di Amerika juga berubah shifting ke sini, kita harus siap. Nah, keunggulan yang mempersiapkan duluan, dia tidak akan ketinggalan mengambil banyak benefit yang lebih dulu dibandingkan yang ketinggalan. Dan Makassar ini yang pertama. Rafka Adiputra, seorang anak berumur 11 tahun yang mengalami obesitas asal Babelan, Kabupaten Bekasi, mengamuk saat meminta makan kepada keluarga. Nur Saidah, kakak kandung Rafka, menjelaskan pihak keluarga kini tengah berupaya untuk mengontrol nafsu makan adiknya. Hal itu dikarenakan berat badan Rafka kini telah mencapai 126 kg. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan Rangga Baskoro, wartawan Warta Kota yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Rangga. Baik, rekan Mei, selamat sore Tribuners. Rafka Adiputra, anak berumur 11 tahun asal Kecamatan Babelan, mengalami obesitas dengan berat badan yang di atas normal, yaitu 126 kg. Bisa disampaikan Tribuners bahwa Rafka ini sebenarnya telah mendapatkan perawatan medis di RSUD Cibitung pada Jumat minggu lalu. Namun dikarenakan Rafka mengalami tantrum dan meminta makanan, sehingga pihak keluarga membawa ia pulang ke rumah di Babelan untuk menjalani perawatan secara mandiri begitu. Namun setelah itu Rafka kembali mengalami tantrum, meminta makanan, dan permintaannya tersebut sangat sulit tidak dipenuhi oleh kakaknya dan juga keluarganya. Bahkan saat saya sambangi ke rumahnya, beberapa tetangga juga turut menenangkan Rafka. Rafka sendiri Tribuners kini duduk di bangku kelas 3 dan masih mengalami buta huruf seperti itu. Hal itu juga disebabkan karena Rafka mengalami gangguan saat berkomunikasi. Dan saat ini Rafka sendiri juga berbicaranya masih seperti anak kecil seperti itu. Dan kemudian dia juga mengalami kesulitan tidur. Kakak Rafka, Nur Saidah, mengharapkan bahwa tidak hanya bantuan donasi yang diberikan kepada adiknya, namun juga pendampingan psikologis dari para psikolog yang membantu adiknya untuk menenangkan diri. Pada dasarnya Rafka sendiri kemungkinan besar akan dirujuk ke RSCM untuk kembali menjalani perawatan secara intensif seperti itu. Baik, rekan Mei. Ya, baik. Terima kasih Rangga atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan pihak terkait. Berikut tayangannya untuk Anda. Sering, biasanya dia bukan nangis cuma minta nasi, minta jajanan, dia minta pokoknya yang apa yang dia mau tuh kalau nggak diturutin ya kayak gitu, ngambek-ngambek, ngamuk-ngamuk kayak gitu. Nah itu biasanya berhenti setelah dikasih atau nunggu lama atau bagaimana? Ya kadang kalau yang masih bisa kita kasih ya berhenti dikasih, tapi kalau yang emang bener-bener kayak sekarang kan nasi dibatasin ya, mau susah payah kadang kita nggak kasih lagi itu kalau emang udah porsinya segitu. Jadi ya nunggu dia berhenti sendiri sampai dia puas. Paling dikasih berapa sendok gitu ya? Iya, paling berapa sendok. Mungkin porsi pertama sedikit biar nanti dia bisa seandainya nambah di berapa sendok lagi gitu. Oh, jadi sedikit-sedikit aja gitu ya. Baik. Nah, ini terjadinya biasanya berapa lama Mbak ketika dia ngamuk-ngamuk begitu? Enggak nentu waktu. Kadang ya bisa sejaman, 2 jam Sejaman. gitu ya. Itu kalau nggak dikasih bisa sampai 2 jam. Bisa. Kadang tetangga nyampe gitu ke rumah, nyampe bantuin ya. Iya, nanya kenapa tetap nggak bisa nenangin kalau dia belum senang, artinya belum puas gitu. Oh gitu. Tapi kalau misalnya langsung dikasih apa yang dia mau berhenti. Ya dia diam, berhenti. Baik, tapi kan sekarang kalau yang dia pinta itu makanan ya kemarin juga sama, maksudnya kalau yang diminta makanan nasi kalau emang kita mau hadir kayak gitu ngambek terus. Baik. Yang ibu harapkan berarti nggak cuma bantuan medis gitu Bu ya? Iya, kayak gitu maksudnya. Ada semacam apa yang ibu harapkan? Ya, semacam mungkin ada psikolognya juga buat seandainya kalau dia kayak gitu nenangin dia bisa diobati kan. Kalau seandainya dia ngamuk-ngamuk kayak gitu juga sama ahli medis juga susah ngobatinnya.
Sedangkan mau dikasih obat penenang dia juga kan masih di bawah umur 11 tahun. Sekolah Alam Ramadhani Kota Kediri menggelar edukasi kepada anak didiknya dengan keterampilan mengolah bahan limbah dan sampah menjadi karya seni yang menarik. Setidaknya ada 2 edukasi keterampilan yang diajarkan kepada anak-anak, yakni membuat celengan dari bahan kaleng bekas serta menghiasi limbah sendok plastik dan gelas plastik. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan Didi Mashudi, wartawan Surya, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Didi. Selamat siang, Mei. Selamat sore, Mei. Tribuners, jadi Sekolah Alam Ramadhani di Kota Kediri membuat edukasi kepada siswa didiknya dengan beberapa keterampilan. Di antaranya keterampilan mengolah kaleng bekas menjadi celengan. Selain itu juga mengolah bahan limbah gelas plastik dan sendok plastik bekas menjadi menyerupai bunga yang sangat menarik. Nah, upaya edukasi ini diharapkan menanamkan sejak dini anak-anak untuk peduli kepada lingkungan. Dan juga diharapkan anak-anak ini ketika kelak dewasa juga bisa mengolah bahan-bahan limbah yang yang bisa disulap menjadi bahan seni yang menarik. Dan ini diakui oleh salah satu peserta yang sangat menyambut baik upaya pelatihan ini, karena dengan upaya ini dia mencari tahu, dia bisa menjadikan kaleng yang semula tidak bisa dimanfaatkan menjadi kaleng yang berguna untuk bahan-bahan seni. Seperti juga disampaikan oleh Aminatus, salah satu guru pendampingnya, yang menyatakan kegiatan ini diikuti oleh sekitar 17 anak-anak yang belajar di Sekolah Alam Ramadhani Kota Kediri. Nah, Sekolah Alam Ramadhani Kota Kediri ini memang sekolah yang lebih banyak menampilkan kegiatan pembelajaran secara outdoor ya, jadi di ruang terbuka dan langsung kepada edukasi kehidupan bermasyarakat. Dan juga keterampilan-keterampilan serta permainan tempo dulu yang diajarkan kepada anak didiknya. Diharapkan dengan upaya edukasi ini, anak didik menjadi lebih mandiri. Demikian, Mei. Ya baik, terima kasih Didi dari Surya atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan guru pendamping dan salah seorang siswa. Berikut tayangannya untuk Anda. Kaleng, itu untuk bahannya apa aja itu? Kaleng sama apa aja? Terus dihias gitu ya. Itu untuk celengan uang ya itu ya. Bisa buat sendiri. Sudah buat berapa kali ini? Baru 1 kali ini ya. Ya terima kasih Mas Majid ya. Ini untuk anak-anak menghias kaleng bekas, Pak, untuk membuat celengan. Diikuti berapa anak tadi ini? Kalau tadi hari ini kurang lebih ada 17 anak. 17 anak ya. Ini dalam rangka apa nih, Mbak? Buat ini kegiatannya dalam rangka apa? Memberikan keterampilan gitu ya? Memberikan keterampilan juga, kan hari ini juga ada pameran nanti sore. Nanti sore ada pameran di sini ya, karya anak-anak sekolah alam sini ya. Kegiatannya yang lain apa ini selain itu? Hari ini untuk yang TK juga sama, menghias barang-barang bekas. Untuk yang ibu-ibu nanti di sana ada juga menghias barang-barang bekas. Pokoknya untuk yang pagi ini sampai siang nanti kegiatannya menghias saja. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah atau PPK UKM DKI Jakarta melakukan kunjungan ke perusahaan penghasil minyak goreng di Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Selasa 15 Maret. Bersama dengan Polda Metro Jaya serta Polres Pelabuhan Tanjung Priok, kunjungan ini untuk memastikan stok minyak goreng di perusahaan bernama PT Salim Ifomas Pratama. Untuk kabar selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Jakarta, Gerard Leonardo Agustino, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan, Gerald. Ya, selamat sore, Mei dan juga Tribuners. Dapat saya laporkan bahwa memang pada hari ini, tepatnya pada pagi hingga siang tadi, Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi Usaha Kecil dan Menengah DKI Jakarta bersama dengan jajaran Polda Metro Jaya, khususnya juga Polres Pelabuhan Tanjung Priok, melakukan kunjungan ke PT Salim Infomas Pratama yang merupakan perusahaan penghasil atau produsen minyak goreng kemasan yang beberapa merek yang dihasilkan oleh perusahaan ini, misalnya Bimoli dan Amanda yang belakangan ini dijual di pasaran atau yang ramai dikenal masyarakat di pasaran. Mei dan juga Tribuners, dapat saya laporkan bahwa kunjungan Pemprov DKI Jakarta dan juga Polda Metro Jaya ke PT Salim Infomas Pratama ini untuk memastikan atau mengantisipasi serta menangani terkait dengan kelangkaan minyak goreng yang memang beberapa waktu belakangan terjadi di Indonesia dan juga di DKI Jakarta pada khususnya. Mei dan juga Tribuners, dapat saya sampaikan bahwa memang kunjungan pihak Pemprov dan juga Polda Metro Jaya tadi mengunjungi gudang yang berada di PT tersebut dan melihat bagaimana produksi dari minyak goreng, yakni minyak goreng Bimoli dan juga minyak goreng Amanda yang dilakukan oleh perusahaan ini. Di mana memang Mei dan juga Tribuners, pihak pemerintah, tepatnya pemerintah Provinsi DKI Jakarta tadi juga sudah meminta kepada PT Salim Infomas Pratama atau produsen minyak goreng Bimoli dan merek-merek lainnya ini untuk menyiapkan stok sebanyak 350.000 liter minyak goreng curah yang nantinya akan menjadi kewajiban mereka untuk disalurkan kepada toko-toko retail maupun pasar sesuai dengan kewajiban mereka kepada pemerintah. Di mana Mei dan juga Tribuners, stok sebanyak 350.000 liter minyak goreng ini nantinya akan disiapkan per bulan dan akan berlangsung selama 6 bulan ke depan. Memang Mei dan juga Tribuners, pemerintah serta pihak kepolisian dari Polda Metro Jaya saat ini memang sedang gencar-gencarnya melakukan pengawasan kepada produsen serta penjual minyak goreng untuk memastikan dan mengungkap sebenarnya apa yang terjadi dari fenomena kelangkaan minyak goreng yang saat ini memang masih terjadi di Jakarta dan sekitarnya, lebih luas lagi di Indonesia. Mei. Ya baik, terima kasih Gerald atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan pihak terkait. Berikut tayangannya untuk Anda. Menjawab kebijakan pemerintah, pada prinsipnya kita kooperatif, Pak. Ya. Utamanya karena kita punya kewajiban untuk memproduksi 350.000 liter per bulan selama 6 bulan ke depan, Pak. Nah, itu tetap kita jalankan, Pak. Pada pagi hari ini kami berkolaborasi dengan Polda Metro Jaya untuk melakukan satu kunjungan kepada pihak produsen penghasil minyak goreng yang saat ini memang sedang langka, baik di DKI Jakarta dan Indonesia secara keseluruhan. Dan pada kegiatan kita pada hari ini akan kami lanjutkan dengan apa yang kami peroleh tadi, bahwa data dari sini telah melakukan sesuai dengan ketentuan, yaitu 350.000 kewajibannya, komitmennya kepada pemerintah per bulan. Dan kami akan mengecek langsung kepada data yang sudah kami peroleh pada siang hari ini ke retail atau ke penyalurannya. Betulkah dia disalurkan sejumlah segitu, dan kita akan minta buktinya di sana apakah dia sudah menyalurkan sesuai dengan ketentuan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Tribuners, lantaran masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya, Mesa Desirait, beserta kru yang